Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 5 Al-Baitar dan Al-Hitam yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Baik, untuk video kali ini Ustadz akan melanjutkan pembahasan tema 7 tahap 2 muatan pelajaran IPA, IPS, dan SPDP. Silakan disiapkan terlebih dahulu kisi-kisinya. Baik, untuk pembahasan kali ini sebelum kita memulai pembahasannya, mari kita semua berdoa sebelum belajar. Wahid isnan salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Razitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah membaca doa sebelum belajar. Untuk selanjutnya Ustadz mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Untuk nomor 1, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sifat benda. Ya, di sini benda-benda yang di sekitar kita itu digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. Kemudian nomor 2, siswa dapat menganalisis ciri-ciri sifat benda. Jadi ketiga benda tadi, benda cair, benda padat, dan benda gas itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Benda padat itu memiliki ukuran yang tetap, bentuk yang tetap, kemudian susunan partikelnya itu rapat, ya, paling rapat. Jadi susunan benda padat itu lebih rapat daripada benda-benda yang lainnya. Kemudian dia tidak berubah tempat, maksudnya misalkan benda padat meja, ya bentuknya seperti meja, kemudian volumenya ya meja, kemudian tidak berubah-ubah. Jadi benda padat itu cenderung lebih tetap susunannya. Kemudian benda cair, jika benda cair ini bentuknya bisa berubah-ubah tergantung dari tempatnya. Misalkan air volume 1 liter di dalam sebuah bejana atau sebuah wadah dipindahkan ke dalam gelas-gelas, maka di dalam gelas-gelas itu airnya akan mengikuti bentuk gelas. Dipindahkan ke botol, maka airnya akan mengikuti bentuk botol. Jadi bentuknya bisa berubah-ubah. Kemudian susunan partikelnya itu cenderung lebih longgar daripada benda padat, seperti itu. Yang terakhir, benda gas. Nah, kalau gas ini bentuknya tentu bisa berubah, ya, karena tidak bisa menempati sebuah ruang. Jadi cenderung lebih bebas, tidak beraturan, seperti itu susunannya. Nah, kerapatan bendanya itu tidak rapat, ya, tidak rapat, cenderung lebih posisinya tidak beraturan, seperti itu, dan sangat bebas susunannya, seperti itu. Jadi kalau diurutkan itu dari kerapatannya itu paling rapat adalah benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Kalau benda padat itu bentuknya tetap, kalau meja ya meja, tidak bisa berubah ke benda yang lain. Kemudian kalau air, nah itu air bisa berubah-ubah bentuknya tergantung dari wadah yang dihinggapinya atau yang
dipindahkan, misalkan dari air dalam galon dipindahkan ke dalam gelas, maka airnya akan mengikuti bentuk gelas seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Siswa dapat menentukan istilah yang tepat untuk mengidentifikasi ciri-ciri sifat benda gas. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri sifat benda gas. Contohnya adalah balon yang ditiup akan mengembang lebih besar. Hal ini menandakan bahwa benda gas itu bisa menempati ruang, ya. Jadi balon yang ditiup akan mengembang lebih besar. Ini menandakan bahwa benda gas mungkin bertambah banyak jika ditiup, ya. Jadi cenderung bisa menempati ruang, ya, seperti itu. Mengembang lebih besar berarti apabila ditiup terus akan lebih besar gitu loh. Bertambah banyak jika ditiup, ya. Seperti itu. Jadi gas itu bisa bertambah banyak apabila lebih banyak ditiupnya. Selain balon yang ditiup itu ternyata membuktikan bahwa balon yang ditiup itu gas itu bisa di dalam ruangan, seperti itu, ya. Itu jadi dapat dibuktikan bahwa balon yang ditiup tadi, ya, selain bertambah besar, ya, membuktikan bahwa benda gas itu juga dapat menempati sebuah ruang. Ruangnya apa? Ruang balon, seperti itu. Jadi nomor 3 itu membuktikan bahwa apabila ada balon yang ditiup semakin besar, maka dibuktikan bahwa benda gas itu selain bisa bertambah volumenya juga dapat menempati sebuah ruang, ya. Seperti itu. Kemudian nomor 4. Siswa dapat menentukan istilah yang tepat untuk peristiwa perubahan wujud penguapan. Jadi penguapan itu adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Nah, proses ini, penguapan itu proses yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Jadi proses perubahan wujud penguapan ini itu membutuhkan kalor untuk berubah wujud atau membutuhkan panas. Jadi penguapan itu membutuhkan panas. Selain itu menyublim juga membutuhkan panas, ya. Mencair juga membutuhkan panas, ya. Menyerap panas, seperti itu, sehingga perubahan wujud itu dapat terjadi. Nah, itu perubahan wujud, ya, kalau menguap dan sebagainya. Kalau membeku berarti membeku melepaskan kalor, sehingga melepaskan kalor maka benda, contohnya membeku berarti benda cair akan menjadi padat. Perubahan wujud benda cair menjadi padat. Nah, apabila diapakan, ya, kalau benda cair supaya menjadi padat diapakan, ya, dimasukkan ke dalam kulkas, ya, dibekukan, seperti itu, ya. Jadi lebih tepatnya dibekukan, ya. Apabila perubahan benda cair akan menjadi benda padat itu dibekukan. Apabila didinginkan belum tentu membeku, ya, karena suhunya mungkin berbeda dengan proses mendinginkan, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 5, istilah penguapan, ya. Penguapan contohnya apa kalau penguapan? Baju, misalkan baju yang dijemur yang awalnya basah menjadi kering, maka ada proses penguapan di situ. Dalam kain atau baju yang basah tadi yang memiliki kandungan air, apabila dipanaskan maka akan terjadi yang namanya penguapan pada saat menjemur. Seperti itu. Pada saat menjemur juga ditemui perpindahan panas secara, ya,
secara radiasi ya, karena panasnya itu dari sinar matahari seperti itu. Kemudian nomor 6, perubahan wujud mengembun. Contohnya apa? Mengembun contohnya pada pagi hari ya. Pada pagi hari kaca jendela kalian akan terlihat titik-titik air, atau misalkan kalian sedang minum es teh atau es jus ya, di situ apabila didiamkan maka akan muncul titik-titik air. Nah, itu termasuk contoh mengembun. Atau pada saat hujan, hujan itu ya, hujan kan suhunya kan akhirnya lebih dingin, sehingga misalkan di di ruangan, kaca-kaca kalian akan timbul titik-titik air. Kemudian ada lagi misalkan pada pagi hari melihat tanaman ya, tanaman walaupun tidak disiram tiba-tiba ada embunnya seperti itu. Jadi itu perubahan wujud mengembun ya, dari gas menjadi cair seperti itu. Kemudian yang nomor 7 ya, nomor 7 ya, nomor 7 ini nanti kalian pengamati bongkahan es batu. Nah, itu mengapa bisa berubah menjadi es batu? Tadi sudah dijelaskan bahwa membeku itu adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Caranya bagaimana? Yaitu dibekukan di suhu yang sangat rendah seperti itu. Kemudian nomor 8. Nah, ini kalau kalian merebus air kan pasti ada penguapan ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini berbeda misalkan kita memasak air laut ya. Air laut kan cenderung asin. Sehingga apabila dipanaskan ya, selain kalau pernah kalian merebus air kemudian kelupaan ya, maka volumenya yang mulanya penuh bisa menjadi lebih sedikit ya, sedikit berkurang ya. Karena ada apa? Karena ada penguapan yang mulai dari benda cair menuju benda gas, volumenya itu berkurang karena penguapan tadi. Sehingga proses tersebut yang terkurangnya adalah volumenya ya, apabila kalian lupa dan sebagainya. Yang volumenya misalkan 1 liter, merebus airnya tiba-tiba turun ya menjadi 0,9 liter misalnya seperti itu ya, atau jadi 0,8 dan seterusnya. Nah, kejadian ini nomor 8 ini ada perubahan wujud penguapan ya apabila kita merebus air laut ya. Apabila kalian merebus air laut ya, selain volumenya berkurang maka akan menyisakan endapan ya. Endapannya itu endapan garam karena air laut mengandung garam. Nomor 9, menyebabkan salah satu sifat kalor ya. Sifat kalor. Jadi sifat kalor itu ya, Nana, nomor sifat kalor itu cenderung berubah-ubah. Kalor itu, panas itu bisa berubah-ubah. Misalkan suatu ketika kalian sedang merebus telur ya, kemudian setelah selesai merebus telur, kalian cek suhunya ya pakai termometer. Misalkan suhu telurnya berapa, misalkan 50 derajat Celcius. Kemudian diletakkan di sebuah piring ya. Sebuah piring kan tidak menggunakan, tadi kan kalian merebus ya air yang panas kemudian dipindahkan ke suhu ruangan, maka akan terjadi perubahan suhu ya, perubahan suhu yang ada pada telur tersebut, sehingga cenderung benda itu kalornya itu, panasnya itu bisa berubah-ubah tergantung dari situasi benda tersebut. Misalkan sedang dipanaskan ya suhunya akan naik, apabila sedang didiamkan maka suhunya lama-kelamaan akan turun seperti itu. Kemudian tadi nomor 9 ya. 9, nomor 10.
Nomor 10 sebentar. Nomor 10 ya, nomor 10 ini ya, sebentar. Nomor 10 skip dulu ya, oke. Udah ya, nomor 10 kurang besar. Baik, nomor 10. Siswa dapat memahami peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalian nanti akan nomor 10 ini lebih cenderung ke perubahan wujud pengembunan. Nah, tadi Ustaz sudah bahas pengembunan itu seperti apa, ya contoh-contohnya seperti apa. Kemudian nomor 11 itu siswa dapat menjelaskan salah satu ciri sifat benda. Nah, nomor 11 itu ciri sifat bendanya itu bentuknya tidak tetap, berubah-ubah. Nah, itu bentuknya tetap tapi tidak berubah-ubah maksudnya. Itu ciri-ciri sifat benda apa ya? Kita sih sudah usah jelaskan. Bentuknya tetap, ya meja tidak bisa berubah tiba-tiba meja dimasukkan ke dalam gelas jadi gelas, tidak bisa. Jadi bentuknya tetap dan tidak berubah seperti itu. Jadi termasuk ciri-ciri benda apa ya? Benda padat atau benda cair atau benda gas seperti itu. Nomor 12. Siswa dapat menyebutkan perubahan membeku ya, membeku. Contohnya membeku apa? Nanti kalian akan di soal ini kalian akan diperintahkan untuk menulis perubahan wujud membeku, contohnya seperti apa. Misalkan air yang dimasukkan ke dalam freezer maka akan berubah menjadi es batu. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain selain itu kan juga banyak ya, misalkan ada pembekuan atau pemadatan, yaitu seperti misalkan kalian membuat agar-agar. Membuat agar-agar kamu jelaskan ya. Jangan menulisnya hanya membuat agar-agar, tidak, tapi dijelaskan prosesnya. Dan misalkan membeku dijelaskan prosesnya seperti itu. Nomor 13. Siswa dapat menganalisis proses perubahan wujud benda. Nah, ini contohnya nanti ada sebuah peristiwa, yaitu contohnya misalkan coklat yang dipanaskan akan meleleh. Nah, itu karena apa melelehnya? Apakah karena teflonnya panas atau kompornya panas ya, atau bagaimana? Nah, jelaskan itu bagaimana kenapa coklat tadi bisa meleleh, coklat batang misalkan ya, diletakkan dalam sebuah teflon ya, maka akan meleleh. Mengapa itu meleleh? Nah, itu perubahan bentuknya apa? Seperti itu. Misalkan kalau mencair itu perubahan wujudnya dari apa ke apa. Itu analisisnya seperti itu atau menjelaskannya seperti itu. Kemudian nomor 14, proses perubahan wujud benda sama. Perubahan wujud benda ya jadi dihafalkan ya, dari membeku itu apa, mencair itu apa, ya, menyublim itu apa, menguap itu apa, mengembun itu apa, seperti itu, ya. Kemudian nomor 15. Siswa dapat menyebutkan perubahan wujud menyublim. Ya, menyublim contohnya apa? Kapur barus ya, yang paling terkenal itu kapur barus. Kapur barus akan menghilang lama-lama, akan yang mulainya besar maka lama-kelamaan akan menghilang itu karena proses menyublim. Nah, menyublim itu adalah proses apa? Jelaskan itu ya. Nomor 16, kita pindah ke muatan IPS. Siswa dapat mengidentifikasi alasan bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa ada 4 motif atau latar belakang Eropa ingin menguasai Indonesia ya, yaitu glory, gold, gospel. Kemudian mencari rempah itu yang paling diinginkan ya, selain 3 tujuan tadi. Nomor 17, faktor pendorong penjelasan samudra nah ini ada glory, gold, gospel ya. Kalau gospel itu penyebaran agama, glory kejayaan ya, semakin bangsa itu menguasai sebuah negara
wilayah, maka akan semakin jaya negara yang menjajah itu. Kemudian gold, ya, misi mencari kekayaan seperti itu. Kemudian lanjut nomor 18. Siswa dapat menyebutkan nama pemimpin sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa, ya, itu siapa? Ya, pada masa kepemimpinan Johannes van de Bos. Itu dibaca lagi, ya. Pada saat tanam paksa itu dipimpin oleh siapa gitu loh, pada masa kepemimpinan siapa. Nomor 19 menyebutkan tanggal peringatan Sumpah Pemuda, tanggal berapa, ya. 28 Oktober 1928. Nomor 20, teks proklamasi, ya. Nomor 20, tokoh yang mengetik. Nah, mengetik siapa namanya? Sayuti Melik, ya. Itu di buku tema juga sudah ditulis, ya. Pernah dibahas ini siapa saja tokoh-tokoh yang berperan pada masa proklamasi. Itu kalian harus tahu, ya. Yang mengibarkan bendera siapa, yang mengetik teks proklamasi siapa, yang menjahit bendera merah putih siapa, yang membacakan teks proklamasi siapa, seperti itu, ya. Nomor 21, nah itu ada, yaitu tokoh yang menjahit, ya, kita tahu siapa namanya, Ibu Fatmawati. Nomor 22, kita dapat menentukan daerah tempat terjadinya peristiwa 10 November. Nah, 10 November, peristiwa pada tanggal 10 November ini terjadi di kota mana, ya? Apakah Tegal, apakah Bandung, apakah Jakarta, apakah Semarang, apakah Surabaya? Nah, Bung Tomo itu pidatonya di kota mana, ya? Nah, itu kita sudah tahu bahwa peristiwa itu 10 November 1945 terjadi di kota, nah, titik-titik. Kalian sudah harus tahu, ya, itu di kota mana. Kemudian nomor 23, siswa dapat menjelaskan cara-cara untuk dapat mengisi kemerdekaan. Nah, cara mengisi kemerdekaan banyak sekali, ya, selain belajar, yaitu kalian belajar untuk bertoleransi, menghormati agama yang lain, kemudian menuntut ilmu, pengetahuan setinggi-tingginya, mempelajari teknologi, ya, mempelajari cara hidup. Jadi mempelajari cara hidup daerah yang lain. Misalkan daerah di Jawa kan tentu berbeda dengan cara hidup di Kalimantan, seperti itu. Jadi kita harus, karena kita memahami cara hidup mereka, maka kita akan lebih menghargai. Kemudian ada apabila kita mempelajari teknologi juga bagus untuk mengisi kemerdekaan, seperti itu. Yang tidak boleh itu meniru, ya, meniru cara dan perilaku hidup negara merdeka. Tentu yang tidak baik jangan diikuti, yang tidak baik jangan diikuti, tapi yang baik-baik boleh. Yang tidak baik jangan diikuti, seperti itu. Harus difilter. Nomor 24. Siswa dapat menyebut tanggal lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila pada tanggal berapa? Ya, tanggal 1 Juni 1945, seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi kita harus ya, tanggal lahir, ya, tanggal 1 Juni 1945. Kemudian yang nomor 25, siswa dapat mengidentifikasi rumusan usulan dasar negara beserta nama usulannya. 25, ya. 25.
Rumusan dasar negara itu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ya, rumusan tersebut disusun oleh Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin ya merumuskan tadi rumusan dasar negara, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ya, pada saat proklamasi sebelum dirumuskannya proklamasi itu ada rapat ya, rapat para pendiri negara kita ya, yang mengusulkan itu namanya Muhammad Yamin. Nomor 26. Nomor 26. Siswa dapat menyebutkan faktor penyebab kemerosotan VOC ya. Terjadi korupsi ya, korupsi di kalangan VOC itu sendiri itu banyak sekali terjadi korupsi di organisasi tersebut sehingga menyebabkan VOC itu semakin lama semakin turun. Itu ada VOC, ada faktor internal dan faktor eksternal ya, faktor yang di dalam organisasi tersebut dan yang ada di luar organisasi tersebut. Nah, itu banyak pegawai VOC yang korupsi dan sebagainya. Mungkin ada lagi yang lain, bisa ditambahkan lagi. Kemudian nomor 27. Nomor 27 itu siswa dapat menyebutkan waktu pada saat Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang menyerah pada sekutu itu akibat adanya bom Hiroshima dan Nagasaki. Bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Nah, Jepang menyerah itu pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Ya, nomor 28. Siswa dapat menyebutkan tujuan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, untuk Rengas Dengklok kalian sudah pernah dibahas bahwa peristiwa Rengas Dengklok ini bertujuan untuk mendesak golongan tua ya untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Jadi tujuan peristiwa ini adalah untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia ya. Terus lalu menghindari adanya hasutan-hasutan dari pemerintah Jepang ya kepada Indonesia supaya tidak terintimidasi ya, supaya tidak tetap segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia supaya tidak berlarut-larut dan berlama-lama menjadi bangsa jajahan Jepang seperti itu. Nah, siswa dapat menyebutkan pembaca teks proklamasi ya. Ya, teks proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno ya. Ya, sedangkan yang membaca Insinyur Soekarno tapi yang Insinyur Soekarno mewakili atas nama bangsa Indonesia diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta seperti itu. Siswa dapat mengidentifikasi rumusan usulan dasar negara beserta nama pengusulnya. Ya, kita tahu bahwa pengusulnya adalah yang pertama Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo ya. Itu namanya Ustadz telik sini ya, nomor berapa tadi, 30 ya, 30 ya. Oh, kelihatan. Nah, nomor 30 nih. Oke. Nomor 30. Nah, ini 30. Nomor 30 ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo. Oke.
Sudah ya, IPX-nya sudah. Tinggal satu lagi yaitu SPDP ya. SPDP. Baik, Ustaz lanjutkan lagi. SPDP ini memahami tangga nada, memahami pola lantai. Nah, ini hati-hati ya. Untuk nomor memetakan itu cuma 2 nomor. Untuk memahami pola lantai itu hanya 2 nomor. Dan yang karya seni itu hanya 35 saja. Jadi misalkan nilai 3.4 ini kalian salah, maka 0 ya. Jadi hati-hati ya, ini nomor 3.2 salah satu aja 50. Jadi usahakan nih SPDP yang soalnya sedikit ini kalian bisa maksimal, dan hati-hati ya karena jumlah soalnya sedikit. Jadi harus hati-hati. Nomor 31. Nomor 31 lagu wajib ya. Lagu wajib berarti lagu yang harus dihafalkan dan dipelajari siswa ya, lagu nasional ya. Jadi lagu nasional Indonesia Raya, terus lagu-lagu ciptaan yang bersifat nasionalisme itu cenderung ke lagu wajib ya. Lagu wajib itu adalah lagu yang dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Itu pengertian dari yang namanya lagu wajib. Kalau contoh-contoh lagu wajib ya tadi Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, kemudian Hari Merdeka ya, kemudian Hari Merdeka, terus Garuda Pancasila ya, Indonesia Raya, dan lain-lain. Itu contoh-contohnya, nanti pahami. Untuk nomor 32, siswa dapat membuat contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. Tentu tangga nada mayor dan minor ini ya, tentu ada ciri-cirinya ya. Sudah Ustadz pernah bahas. Mayor itu sikapnya apa? Semangat, gembira, temponya cepat. Sedangkan lagunya minor, bertangga nada minor itu lagu yang temponya lebih lambat ya, cenderung suasana haru biru ya, cenderung sedih seperti itu. Kalau contoh-contohnya mayor ya seperti maju tak gentar membela yang benar. Terus Garuda Pancasila itu kan semangat ya. Halo halo Bandung. Nah, itu termasuk salah satu contoh tangan nada mayor. Kalau minor apa? Ya gugur bunga, kemudian lagu syukur. Itu termasuk contoh lagu yang bertangga nada minor. Untuk nomor 33, siswa dapat memahami pengertian dari pola lantai ya. Pola lantai itu adalah ya pola yang digunakan penari untuk membuat gerakan tari. Jadi ada pola lantai seperti apa, mau dipakainya, mau pola lantai lurus atau lengkung ya. Kalau lurus kan ada macam-macam, ada zigzag, ada horizontal, ada vertikal ya, diagonal seperti itu. Kemudian kalau lengkung bisa berbentuk lingkaran, berbentuk setengah lingkaran ya, seperti itu. Jadi pengertian pola lantai itu apa tadi? Nah, jenis-jenisnya tadi sudah Ustadz kasih tahu ya, beritahu tentang pola lantai itu ada 2, yaitu pola lantai itu ada 2 jenis, yaitu pola lantai garis lurus dan lengkung, hanya 2 itu. Nah, bentuk-bentuknya yang bisa berbeda, misalkan lurus ya bisa horizontal. Kalau horizontal itu mendatar ya, mendatar seperti tari saman. Tari saman kan mendatar itu, horizontal. Ya, kalau vertikal berarti mundur kayak berbaris, tapi kalau horizontal itu seperti bersaf ya, bersaf kayak sholat itu kan horizontal. Kemudian nomor terakhir 35, disajikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis dimensi seni rupa. Ya, ini kita belum pernah melaksanakan praktek membuat seni rupa 3 dimensi ya. Ya, nanti kalau kita kemarin membuat batik ya,
Batik itu dua dimensi. Kalau tiga dimensi kan, kalau satu dimensi kan garis lurus. Nah, dua dimensi berarti ada panjang, ada lebar. Nah, berarti kita sudah membuat karya seni rupa dua dimensi. Nanti mungkin kita akan membuat tiga dimensi ya, insya Allah kalau ada kesempatan. Nanti Ustadz akan jadi kalau dua dimensi kan pada panjang ada lebarnya. Kemarin kita membuat pola batik ya. Kemudian yang tiga dimensi ya, tiga dimensi itu contohnya yang memiliki ruang ya, memiliki volume seperti itu, nomor 34. Oke, nomor 35. Baik, untuk pembahasan IPA, IPS, dan SPDP ini sudah selesai. Semoga nanti kalian dapat mengerjakan dengan baik dan lancar ya, tidak sulit. Insya Allah nilainya bagus. Jadi insya Allah kalian dapat mengerjakan ulangan tengah semester ini dengan maksimal dan nilainya baik ya. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, sholat duha, tadarus, kemudian baru mengerjakan PTS ya. Dan jangan lupa kalian kirim foto pada saat mengerjakan ya. Kemudian jangan lupa berdoa padang hati ya. Itu jangan ditinggalkan ya, sebelum mengerjakan itu harus berdoa, meminta kemudahan. Jangan di rumah, mumpung di rumah tidak ada ustadz dan ustazahnya, ya udah ngerjain aja lah tanpa berdoa. Tidak boleh seperti itu, karena pertolongan Allah lebih besar daripada usaha kita sendiri ya. Kita berusaha saja dan berdoa, tapi selebihnya hanya Allah yang menentukan. Jadi minta sama Allah, berdoa yang khusyuk dan berdoa yang baik. Semangat untuk anak-anak kelas 5, semoga nilai kalian bagus, dan yang paling penting adalah kerjakan dengan jujur dan teliti. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.